Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, tuan puan yang berbahagia, bersama kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LCDESE PhD. Kepada Al-Ustadz waktu dan tempat disiapkan. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik batu pualam, hadiah dari seorang kawan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya dengar berita katanya cuaca panas, orang berkeringat, berpeluh, sampai Gunung Fuji di Jepang mencair saljunya. Tapi ternyata di Deli Serdang tetap sejuk, adem dan ayem. Kata orang panas sekali dunia ini sekarang Pak Ustaz. Panas karena apa? Panas karena cuaca. Terus panas karena pilkada. Tapi di Batang Kuis suasananya teduh, hatinya adem dan ayam. Mudah-mudahan Deli Serdang tetap sejuk. Baldatun thayyibatun wa rabbun rahim. Saya tengok di banyak baleho calon bupati, wakil bupati itu saya tengok fotonya dua aja. Calon bupati, wakil bupati, calon bupati, wakil bupati. Tapi di sini tiga saya tengok isinya. Ada Pak Yusuf, ada Pak Bayu, ada pula saya di tengah itu. Nanti sakutnya apa kata orang? Patutlah menang, orang itu bertiga pula katanya. Mudah-mudahan, amin. Memang sedap jamur kuping. Jangan dicampur buah kapulaga. Semua yang pakai kerudung warna pink mencoblos nomor hebat. Banyak beribadah hari Jumat biar sehat jiwa dan raga. Semua yang pakai jilbab coklat mencoblos nyambung aja biar. Memang pandai orang di Serdang nih pantun ya. Kami Pak Ustadz masak semua warna kok, semua warna sakit kepalaku. Memang sedap jus kuini. Jus kuini penghilang dahaga. Semua yang berjilbab warna-warni mencucuk nomor. Takut pula aku Pak Yusuf. Yang sama kita hormati Pak Yusuf, Pak Bayu beserta Ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Ustadz Somad, carikanlah aku wanita yang solihah, kata mahasiswa saya. Kau siapa? Saya mahasiswa Ustadz dulu. Oh, udah tamat Pak Ustadz, alhamdulillah. Udah kerja Pak Ustadz, alhamdulillah. Udah nikah? Belum Pak Ustadz, innalillah.
Mudah-mudahan yang belum jumpa jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Banyak yang belum laki. Ustadz Somad, ciri wanita solihah itu berapa? Ciri wanita solihah itu ada 3. Berapa? Bukan kata saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, idza ra'aitaha sarratka, kalau kau tengok dia senang hatimu. Nah, itulah wanita solihah. Gimana? Senang hati kau nengok dia? Senang kali Pak Ustaz. Siapa? Bini kawanku. Astagfirullah. Makanya ibu-ibu bersolek cantik untuk laki kita, bukan untuk laki. Ini banyak perempuan ini kalau keluar rumah, macam bidadari turun dari surga. Tapi pas di rumah macam mak lampir. Ini tidak ada di Batang Kuis. Ini adanya di planet Mars, Neptunus, Merkurius, Pluto. Kalau yang di sini ini, di luarnya dia biasa aja. Dia kalau keluar rumah macam ini biasa aja. Tapi kalau di rumah, berapa kali suaminya keluar dari kamar mandi terkejut. Siapa kau kata? Ngapain kau masuk rumahku kata? Aku bini kau bang. Wow, amazing. Banyak perempuan sekarang bukan cuman mobil kredit, motor kredit, rumah kredit, bertambah daftar kredit. Apa dia? Skincare. Orang minum teh, minum kopi, kau minum apa? Jus bengkoang. Biar apa? Biar putih. Dipaksakan juga lah pula mau putih. Akhirnya apa yang terjadi? Dibeli skincare murah, muka putih, leher hitam. Kata lakinya, aku nengok kau nih, aku ingat sesuatu deh. Ingat apa bang? Zebra. Ustaz Somad nih, aku terus terang dengar ceramah Ustaz Somad ini sakit hatiku, nyindir. Saya tidak pernah mau menyindir, menyinggung perasaan orang. Makanya kunci dengar ceramah Abdul Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang meninggal. Tabligh Akbar Pilkada Damai Deli Serdang Beradab bersama Ali Yusuf dan Bayu. Kenapa tak ada nama saya? Pak Ali Yusuf Siregar dibuat orang tuh kecil aja fotonya. Pak Bayu Sumantri dibuat orang tuh kecil aja fotonya. Pas foto saya, oh mak, silap-silap awak sangka terowongan Mina, rupanya lubang hidung. Apa yang dimuliakan Allah? Begitulah orang Batang Kuis ingin memuliakan Ustadz Abdul Somad. Dia tahu Ustadz itu kurus, dibuatkan fotonya besar, membesarkan hatinya. Semua yang sudah bersusah payah memasang tenda, menyusun ini semua, dibantai hujan lebat pula tadi subuh, tadi malam. Begitu saya turun tadi dari mobil, silakan turun Pak Ustadz, silakan lu turun. Begitu turun, tenggelam sepatu. Iyalah, Ustadz enak di atas, Ustadz pakai pentas, Ustadz pakai karpet, Ustadz pakai ambal. Kami yang di bawah ini, nanti selesai acara nih, selesai, naiklah kalian ke atas. Naik kalian berdiri sini biar tahu rasanya. Tahu rasanya? Basah dan pikir kering karpetnya. Kadang orang ini kalau nggak tahu dia keadaan orang lain, disangkanya enak lah kau ya. Kau jalan ke sana, jalan kemari, jalan ke sana, jalan kemari. Aku nggak bisa pergi kemana-mana. Kenapa? Keningku berbisul. Maka aku di rumah aja, malu aku. Kau enak ke sana kemari. Kau tahu kenapa aku ke sana kemari? Iya, memang keningku tak berbisul, tapi di sini berbisul. Maka aku nggak bisa duduk. Intinya kita ini semua apa nggak berbisul? Aku berbisul semua. Ini ada yang datang ini dikasih sembako, ada yang datang ini disiram duit, yang datang ini lillahi ta'ala. Mudah-mudahan ibu bapak semua dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Selesai acara pengajian ini, ketika tegak berdiri, apa kata malaikat dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal? Qumu maghfuran lakum. Ketika kamu pulang dari pengajian, kamu bersih dari dosa-dosa.
Bersih dari bukan bersih dari utang. Jangan pulang dari sini ditagih orang, kapan kau bayar? Pulang dari pengajian Ustaz Somad bersih dari utang-utang. Siapa yang bilang? Ustaz Somad? Nggak ada aku bilang begitu. Mudah-mudahan yang ada utang piutang segera dibantu Allah lunas utangnya. Drone kita sudah hidup di atas. Drone, maju ke sini. Agak maju sedikit, sini. Agak turun sedikit biar nampak. Turun rendah. Ibu-ibu, lambaikan tangannya ke atas. Tangannya begini tangannya. Lambaikan tangan. Semua naik, lambai tangan. Agak-agak setengah jam lah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Udah cukup, jangan lama-lama, ketiak basah. Bukan cuma rumputnya yang basah, ketiak pun basah. Memang dia sur terus nengok drone, kawan di sebelah pingsan. Gimana lah perasaan kau waktu mendengar Ustaz Somad tadi? Entah sesak aja napasku, pendek aja aku rasa, udah sampai ke sini aja. Kalau saya tengok dari ketawa ibu-ibu nih, ini nampaknya orang ini nggak ada yang punya utang. Kok tahu Pak Ustadz? Orang kalau hidupnya susah nggak bisa ketawa lepas macam ini. Tertahan dia. Diajak pun berpantun, diajak pun bercanda, nggak bisa lepas. Sikit itu. Ini memang orang Batangkuis ini bahagia-bahagia semua hidupnya. Mudah-mudahan suaminya soleh-soleh semua, selamat dari pelakor. Kalau mau pakai celana lejeng di rumah, di depan laki, jangan pakai lejeng pas mau ke masjid naik motor sore-sore jam 6 pakai lejeng. Banyak atuk-atuk masuk parit. Umur 18 tahun dipakai celana sempit, umur 8 tahun menjerit paha itu, tolong. Kalau mau bermake up lah di rumah, di depan suami. Ini kalau pas mau pergi undangan, mak 3 inci. Sungkemlah si anak ini pas acara nikah. Mama, engkau yang sudah melahirkan aku, ikhlaskan aku pergi bersama suamiku. Iyalah nak. Begitu ke sini tercabut bulu mata. Tapi orang di Batangkuis ini, ada orang sekarang muka itu plastik semua, kresek semua. Dagu plastik, pipi plastik, bulu mata plastik, alis mata plastik, bulu mata pun plastik. Pas giliran ada orang bakar sampah, layu. Tapi di Batangkuis ini semua wajahnya asli, original. Kok aku tengok nggak ada pakai bedak, nggak ada pakai gincu, nggak ada pakai lipstik, kok cantik kali kau. Ini bukan karena make up, terus ini bekas wudhu. Masya Allah. Jadi ini bekas wudhu? Iya. Jadi kau sangka kami tayamum semua? Boleh pakai bedak kalau hanya sekedar warna kulit, tak berlebihan, tak menimbulkan fitnah. Ada orang mukanya pucat. Ustadz, boleh saya pakai bedak warna kulit? Boleh. Kenapa? Karena kalau kau lihat dia keluar dari rumah dalam keadaan pucat begitu, jumpa orang sembahyang subuh, Allahu la ilaha illallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa makan sayur jamur. Ini ceramah ini tak bisa lama-lama karena takut makeup luntur. Kalau di tempat lain, kalau di mana kita ini sekarang? Di Batangkuis ini insya Allah semua ibu-ibu, adik-adik
menyenangkan suaminya. Itulah ciri perempuan yang apa pula somat? Solihah. Ustaz Somad, ya. Dulu Ustaz sebelum nikah ada nggak Ustaz tanya orang gimana tanda bahwa dia itu jodoh kita? Iya. Kebetulan kami dulu tinggal di Jakarta, tetangga depan rumah itu kami tanya, Pak Haji, ya, gimana tandanya perempuan itu jodoh kita? Pokoknya pas kita tengok dia bergetar, itu jodoh kita. Kenapa gitu? Entah Pak, aku asal semua yang lewat bergetar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan kau tengok karena wajahnya, wajah akan berubah, betul? Wajah berubah, yang nggak berubah itu apa? Perasaan aku ke kamu. Jangan pandang karena hartanya, harta akan binasa. Jangan lihat karena rupanya, rupa ini. Oh, orang Melayu kalau udah memuji masalah rupa, rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, bibirnya bak delima merekah, pipinya bak pauh di layar. So sweet. Begitu anak tiga, rambut macam sumbu kompor, alis macam PNS bubar barisan, bibir tak usah cerita lagi, dipasang lipstik begini, begitu dilepas turun ke bawah. Saya pakai ini Pak Ustadz bukan untuk bersolek. Terus untuk apa? Untuk supaya jangan nampak pucat kali. Nggak apa-apa, jangan tersinggung. Saya Ustadz yang tak pandai sindir menyindir. Ini saya cuman mau ngasih tahu, tampillah cantik, baju baru, nggak pun baru dicuci, digosok, wangi. Jangan bau minyak kayu putih sama oli. Ustadz, aku Pak Ustadz nggak tahan kali sama istriku ini Pak Ustadz. Kenapa? Karena dia tak pernah bersolek. Kenapa tak bersolek? Karena tak saya kasih belanja. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir maupun yang tak datang, ini kamera ini hidup ini kan. Hai bapak-bapak di rumah, istri kalian istri solihah, tolong kalian tambah uang belanja. Setuju? Nanti tolong potong pendek kirimkan ke semua bapak-bapak. Insya Allah naik APBD, anggaran belanja daerah, insya Allah. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu kalau nanti meninggal mau masuk surga sama bapak? Alhamdulillah. Bapak kalau meninggal mau masuk surga sama ibu? Nggak sama bunyi jawabannya. Saya pernah nanya di tempat lain, bukan di Batangkus Deli Serdang. Kalau nanti ibu meninggal mau masuk surga sama ibu? Bapak mau. Pak Ustaz, kami ingin selamanya. Kalau bapak meninggal mau masuk surga sama ibu? Mau. Pas selesai acara ditanya orang tuh saya, Ustaz, ya nanti kalau saya meninggal saya masuk surga sama istri saya? Saya bilang iyalah. Terus dia katanya, mau jumpa lagi gitu. Kenapa bapak bilang begitu? Gue bilang, sedang di dunia aja aku udah nggak tahan Pak Ustaz. Kenapa bapak nggak tahan? Setiap aku pergi ditanyanya, abang tinggal di hotel mana, tolong video call, tolong kirim nomor mana, motor mana, kunci mobil mana, gaji mana. Nggak tahan aku Pak Ustaz. Kain yang kumasukkan ke koper udah dipakai sholat atau tidak, baju koko dibawa kemana, kau sholat di mana, sudah sholat atau belum, jamaah takdim apa jamaah kosong. Pak, kalau begitu istri bapak itu bukan istri, terus itu security. Itu Pak yang mengontrol bapak sholat di mana, tinggal di hotel mana, hotel syariah atau tidak. Itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masukkan kain ke tas bapak, dia takut celana bapak kena air kencing tak sah. Dia masukkan baju putih di tas bapak, dia mau bapak sholat ikut sunnah. Dia tanya, abang sedang di mana, hotel syariah? Dia takut banyak kupu-kupu malam dan babi hutan masuk ke hotel. Itu tanda cinta dia Pak. Oh begitu Pak Ustadz ya. Nanti bapak pulang ke rumah, panggil dia, katakan satu kata, oh my angel, kau adalah malaikatku, kau adalah bidadariku. Yalah Pak Ustadz, yalah Pak Ustadz. Pulang dia ke rumah dibilangnya, oh bidadariku.
Aku kok bidadari bang? Ya kau bidadari, tapi aku gemuk bang. Kau memang bidadari, tapi diturunkan Allah dekat restoran. Mudah-mudahan semuanya menjadi istri solihah. Adik-adik, anak-anak muda yang belum menikah nih, mudah-mudahan kalian dapat istri yang baik-baik. Kalau dapat kalian mak lampir, hancur lah kalian. Mulai buka mata, sampai mau tidur malam, macam sekamar sama helikopter. Tapi kok dapat kalian bidadari surga. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Begitu juga dengan adik-adik saya yang gadis belum menikah, mudah-mudahan dapat kalian jodoh yang baik-baik. Kok dapat kalian genderuwo, celana pendek aja dia di rumah, hitam-hitam setampuk manggis, sudahlah hitam lutut bekudis. Aku dulu nikah sama dia Pak Ustadz, kusangka hidupku bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Ku tengok rumahnya tinggi menjulang, duitnya banyak, PNS, pengusaha, mobilnya mewah. Ternyata setelah nikah aku tak bahagia Pak Ustadz. Kenapa tak bahagia Bu? Rupanya dia tak sembahyang. Gimana rasanya punya suami tak sembahyang? Macam tidur sama babi hutan. Mudah-mudahan suami ibu yang belum sembahyang segera sholat. Alhamdulillah Ustadz Somad, sering kuputar ceramah Ustadz di kamar, terutama tentang sholat. Suamiku dengar, sejak dia ikut mendengar ceramah Ustadz, sekarang dia udah sholat Pak Ustadz. Sholat apa Bu? Sholat Jumat. Jangan pula mentang-mentang ibu sudah ngaji, sudah sholat, pulang dari sini langsung manggil suami. Sini kau, ya ayyuhalladzina kafaru. Bukan begitu caranya. Ibu tetaplah seorang istri. Jangan marah-marah. Ibu tetap sambil masak besok pagi. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kau nyindir aku ya? Enggak bang. Terus penyanyi kok gitu. Memang orang kalau dekat setan agak sensitif bang. Kalau abang mati ku belaki lagi. Apa kau bilang betul? Tapi kalau abang sembahyang kita bersama hingga ke surga. Oh my husband. Jadi intinya jangan marah-marah. Marah-marah dia, mengamuk dia. Abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mampus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama sifatnya adalah idza ra'aitaha sarratka. Kalau kau tengok dia hatimu senang. Senang bukan karena cantik. Berapa banyak orang cantik tapi kita tak senang menengoknya. Betul? Ibu banyak nengok orang cantik tak senang. Kenapa? Karena dia lebih cantik. Tapi masalah cantik itu adalah relatif. Begitu juga sebaliknya, ibu pun menengok suami senang menengok dia. Aku Pak Ustadz, asal susah apapun aku Pak Ustadz, asal nampak suamiku itu senang hatiku Pak Ustadz. Kenapa? Ada yang ngangkatkan air galon. Ibu-ibu ini bukan nggak bisa ngangkatkan air galon, bisa. Lalu kenapa ditunggunya suaminya? Karena dia ingin bermanja-manja kepada pangerannya. Betul? Mudah-mudahan keluarga ibu semua sakinah mawaddah warahmah. Kalau ibunya solihah, suaminya baik, anaknya insya Allah penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Tapi kalau suami genderuwo, bini kuntilana, anak tuyul. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah, mujahid fisabilillah. Amin. Ustaz Somad, ya. Ini jodoh kita ini sesuai dengan yang kita minta atau sesuai dengan yang keinginan Allah? Kadang yang kita minta belum tentu cocok menurut kita. Betul? Ibu minta suami yang matanya biru, hidungnya mancung, kulitnya putih, rambutnya pirang. Bisa-bisa jadi fitnah. Suami mancung, mata biru, rambut pirang, kulit putih, bule. Tiba-tiba duduk di samping Pak Le. Ditanya orang, mohon maaf ya, ibu pembantunya ya? Dikasih Allah bukan menurut kehendak kita, tapi yang terbaik menurut Allah. Aku dulu Pak Ustadz sebelum nikah, aku minta suami itu yang ganteng, yang putih. Tiba-tiba yang datang begini Pak Ustadz.
Hikmahnya baru saya sekarang paham Pak Ustadz. Kenapa? Karena kalau dapat yang ganteng, mancung, putih, mata biru, rambut ikal, tinggi, ibu nggak akan pernah khusyuk di rumah, takut dia hilang diambil orang. Betul Pak Ustadz. Sekarang dengan suamiku yang ini nggak balik pun aku nggak susah hati. Mau diambil orang, ambillah, nggak apa-apa. Tenang hatiku Pak Ustadz. Memang betul Pak Ustadz, banyak hikmahnya Pak Ustadz. Iya. Kita ini kan mesti percaya pada 6 rukun iman. Percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik dan takdir buruk. Saya ini Pak Ustadz, saya ini takdir baik bagi suami saya. Dia takdir buruk saya Pak Ustadz. Yang penting bisa bersama mengharungi dunia, dalam lapang dan sempit, dalam senang dan susah, selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Sifat yang kedua, apa dia sifat berikutnya? Adalah iza amartaha sarratka. Kalau kau suruh, dia patuh dan taat. Ini adalah contoh istri-istri solihah yang patuh dan taat. Kau pakai jilbab ya? Iya bang. Kau pakai baju kurung panjang ya? Iya bang. Jangan kau ikat pinggang kau pakai tali tiang listrik. Nampak bentuknya nanti pingsan orang di belakang. Iya bang. Maka patuh dan taat selama perintahnya itu untuk yang baik bang. Tapi kalau suami memerintahkan yang tak baik, aku nggak suka nengok kau pakai kerudung panjang, apalagi baju kau gembor macam dalam kelambu kau tengok. Aku mau kau gerabang rambut macam mak lampir. Aku mau rambut kau dicat 3 warna, merah, kuning, kelabu. Apakah ibu patuh kepada suami? Hebat orang Batanghus. Di tempat lain kalau saya tanya, apakah patuh pada suami? Iya. Di sini patuh suami? Tidak. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak wajib taat pada suami kalau melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masakan aku sarapan. Ini sarapannya bang. Ayo makan sama aku. Aku sedang puasa bang. Batalkan puasamu. Ibu wajib batalkan atau terus puasa? Tengok dulu puasa apa. Kalau puasa Senin Kamis, yummy. Tapi kalau puasa qadha mengganti Ramadan, menyusukan anak setahun, menyusukan anak tahun kedua 2 tahun, mengandung anak 3 tahun, 1 anak 90 hari ibu tak puasa, wajib ibu qadha. Tiba-tiba suami nyuruh, batalkan puasamu. Aku sedang mengqadha. Kenapa kau qadha? Gara-gara kau. Kalau nggak ada kau kan nggak begini. Betul bu? Kau pikir kau laki-laki kau aja yang paham. Itu tanda bininya orang Batanghus. Mereka yang dimuliakan itu bahasanya lembut, tidak sekasar Ustaz Somad. Ustaz Somad itu kasar kali kalau ngomong. Saya ini bukan kasar, sound systemnya mantap. Tengoklah, macam kulkas disusun, menggelegar. Jelas suara saya. Ada di sebagian tempat pasti tanya, jelas suara Ustaz Somad tadi? Enggak jelas, enggak jelas. Terus apa yang kau dengar? Entah, yang dengar, yang ku jelas ku dengar nomor 3 aja kata dia. Jadilah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifatnya adalah kalau diperintahkan suami dia taat. Walaupun suami ibu kaya, banyak duitnya, rumahnya besar, pegawai, konglomerat, pengusaha, di rumah itu sampai 5 asisten rumah tangga. Ada yang khusus memotongkan kuku kiri aja, kaki kanan lain lagi. Ada yang khusus memotongkan kuku kaki aja. Ada yang urus mengorek telinga kiri aja. Tapi pas membuat teh manis tetap usahakan ibu yang membuat. Airnya sama, gulanya sama, tehnya sama, kopinya sama. Yang beda itu apa? Rasanya besti. Kalau ibu yang membuatkan, Masya Allah, dek, jangan banyak-banyak gulanya ya. Kenapa? Kau udah manis. Aku nggak bisa lama-lama di rumah ini menengok kau. Kenapa? Lama-lama aku bisa diabetes. Masya Allah bang. Kau selalu kau puji-puji, naikkan aja harga belanja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati terus berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kau istriku, surat motormu atas namaku, surat rumah atas namaku, gajimu untukku, karena surgamu di bawah tapak kakiku. Mau? Ibu kalau menikah, kebetulan ibu PNS, duit gajinya punya ibu atau punya suami? Punya ibu. Ibu menikah, ibu kebetulan anak orang kaya, punya rumah, punya tanah. Itu kalau menikah tetap punya ibu atau pindah ke suami? Punya ibu semua. Tapi karena ibu istri yang baik, ibu panggil suami ibu, sini fakir miskin. Aku ini anak orang kaya, kau nikah sama aku udah punya mobil, aku punya rumah, aku punya tanah. Maka jangankan rumah mobil ini, nyawa aku berikan ke kau, bang. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup adalah mencintaimu. Maka kau mau, ambillah semuanya. Tapi kalau kau macam-macam, apa kata suaminya? Iya lagi. Suami yang model begini kalau mati nggak kena azab kubur. Pas masuk ke kubur, pas mau diazab malaikat, kita azab ini, kata malaikat satu lagi, jangan diazab. Kenapa? Karena ini udah azab kali di rumah. Kita tengok puas sekali ketawa. Patut lelakinya tak ada yang ikut. Aku mau pengajian, kau cuci piring, pel lantai. Dah abang. Terus aku gimana dek? Kau streaming aja di rumah. Hai kalian yang sedang di rumah, kalian bebas azab kubur. Enggak gitu Ustaz. Suami kami bukan di rumah, mereka sedang bekerja mencari rezeki yang halal. Mudah-mudahan suami ibu selamat pergi, selamat pulang, umurnya panjang, sehat walafiat, hidup dia sampai tanggal 27. Setelah mencoblos, setelah waktu mati-matilah. Ya kan Pak Ustaz? Iya pula kita Pak Ustaz. Janganlah gitu Pak Ustaz. Panjang umur, sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia sampai anak cucu insyaallah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kau kawan anak Pak Haji itu? Iya. Kalian sama-sama kuliah dulu kan? Iya. Kalian sama-sama sarjana wisuda dulu kan? Iya. Sama-sama lulus PNS? Iya. Kenapa dia duluan nikah? Iyalah, dia pakai pelet. Datang kita ke acara pernikahannya dengan besar hati, kita naik ke atas pentas, doakan dia, bersihkan hati. Orang kalau hatinya nggak bersih, doanya bagus tapi bunyinya beda. Barakallahu lakum. Kau tadi dari acara undangan dia? Iya, ini kan ada ku update di FB ku. Oh, ini dia. Cuman kau tengok lakinya, entah ku tengok hancur kali muka, macam jeruk purut dipijak gajah. Apalah salahnya kita ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain, betul? Kau kenapa nggak nikah-nikah? Menengok kawanku nikah, aku sudah merasa sudah nikah. Loh, kok bisa begitu? Cinta kan nggak mesti memiliki. Itu kata orang yang nggak dapat-dapat. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Datang ke hotel, ke rumah, naik ke pentas, ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kekal abadi hingga ke jannah, mendapat keturunan soleh dan solihah, pembaca Quran, penghafal, mujahid fisabilillah, sampai akhirnya husnul khatimah, mati dan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu ambil foto selfie. Hai. Posting, didoakan orang semua. Amin 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 amin. Bahagialah kita dunia akhirat. Ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Berdoa kepada Allah. Ini banyak anak-anak muda nih yang belum menikah nggak mau berdoa. Nggak mau berdoa. Pasti tanya, kok nggak berdoa? Alah, yang lamanya belum makbul. Masa begitu pula doa? Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Doa, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian mendoa nih jangan memaksa. Ini banyak orang berdoa nih memaksa Allah. Ya Allah, aku jatuh cinta sama dia.
Kalau dia memang belum punya jodoh, jadikan aku jodohnya. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Doa apa ini? Kita ini bukan memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menikah punya anak, setelah punya anak-anaknya sekolah, sekolahnya mahal, uang itu, uang ini, uang itu, uang ini, asal balik ke rumah nengok anak naik darah tinggi. Alhamdulillah Pak Ustadz, ada bupati yang punya perhatian kepada pendidikan anak, pendidikan agama. Nama tunggu belum. Paksa pulang baliknya dari awal. Alhamdulillah, ada bupati yang peduli kepada pendidikan anak, kepada guru ngaji, kepada imam, kepada madrasah, TK Quran, SD Quran, SMP Quran. Namanya Pak Yusuf dan Pak Bayu. Ustaz tahu dari mana? Saya minta mereka menandatangani MOU. MOU itu artinya apa? Memorandum of Understanding between me and you. Rupanya kalau habis makan getuk ini lancar bahasa Inggris kita. Ditandatangani Pak Yusuf lah dengan Pak Bayu. Kami setuju bahwa akan memperhatikan pendidikan agama, guru ngaji, madrasah, pendidikan. Akhirnya ditandatangani, ada pasal di matre 6.000 yang sekarang sudah naik jadi 10.000. Mudah-mudahan diperkenankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tomat bukan sembarang tomat, tomat tumbuh di samping rukam. Ini bukan somat sembarang somat, ini somat jurkam. Jurkamnya Pak Yusuf ini. Kenapa lah Ustadz Somad mesti memilih Pak Yusuf? Yang jelas kumisnya putih semua. Artinya dia tuh tak memikirkan dunia lagi. Dia mau mengabdi. Apa kata Pak Yusuf tadi? Ingat Bapak Ibu sambutan dia di sini. Saya lahir di sini, sekolah di sini, besar di sini. Bini saya orang Deli Serdang, saya orang Deli Serdang, lahir di Deli Serdang, bini saya orang Deli Serdang. Maksud dia itu, kami bukan pemain naturalisasi. Itu maksud dia. Dia mau membangun kampung halamannya. Jelas apa tak jelas? Paham apa tak paham? Kalau ada pulang dari sini ada yang bilang, apa kata Ustaz Somad tadi? Enggak dengar. Apa kata Ustaz Somad? Entahlah, aku enggak ngerti. Aku tengok kan kalian kiki. Yang pertama kalau ditengok hati senang. Yang kedua dia patuh dan taat selama sesuai Quran dan sunnah Nabi Muhammad. Yang ketiga, idza ghibta anha, kalau kau pergi kau dari rumah, hafizat auladaka wa amwalaka, dijaganya hartamu, rumahmu, motormu, mobilmu, duitmu, dijaganya anak-anakmu. Itulah wanita solihah. Jangan sampai kau pergi cari kerja, merantau ke sana kemari, pas begitu pulang anak kau 5 tinggal 2. Yang satu dicelupkannya ke kolam renang, yang satu asyik menangis, wah, dimasukkannya ke pangkang ayam. Saya mau pergi. Kemana Ustadz Somad? Hari Jumat aku sampai ke Kuala Namu. Dari Kuala Namu aku akan naik pesawat dari Kuala Namu kami jalan darat ke Subulus Salam. Dari Subulus Salam jalan darat ke Singkil. Dari Singkil naik pesawat. Pesawatnya perempuan pula, Susi Air. Naik pesawat kami ke Lok Sumawe. Dari Lok Sumawe jalan darat ke Benar Meriah. Dari Benar Meriah jalan darat ke Banda Aceh. Dari Banda Aceh naik pesawat ke Kuala Namu. Sampai Kuala Namu tadi malam tablik akbar di Hamparan Perak. Dari Hamparan Perak subuh tadi di Medan. Habis itu sekarang pula di Batangkuis. Ini dari sini langsung ke airport. Kami langsung terbang ke Tapanuli Selatan. Dari Tapanuli Selatan jalan darat ke Paluta. Dari Paluta jalan darat ke Bagan Siapi-Api. Dari Bagan Siapi-Api ke Bagan Batu. Dari Bagan Batu besok malam baru sampai ke rumah di Pekanbaru. Aku mau pergi. Aku mau pergi istriku. Kau jaga anak, kau jaga pondok. Aku mau pergi. Kenapa kau pergi lama kali Ustadz Somad? Karena kalau aku di rumah banyak calon bupati berdatangan. Mau minta endorse, mau minta foto, sakit kepala. Bagus aku pergi. Aku pergi ke sana. Aku hanya mau dengan orang-orang yang ku kenal baik, namanya Pak Yusuf dengan Pak Bayu. Memang sedap sayur tumis. Sayur tumis dicampur iga.
Semua yang berkumis mencoblos nomor. Lakiku tak berkumis Pak Ustadz. Kalau pergi ke Pekan Kamis, lari-lari sambil olahraga. Semua yang tak berkumis juga mencucuk nomor. Ngambung semua orang. Jadi kalau bapak pergi bu, jagalah anak-anak itu dengan baik, jaga rumah dengan baik. Sekarang suami pergi ke laut, istri dilarikan tetangga. Berita media portal. Ada sampai beritanya ke ibu? Kalau belum sampai, nanti ku kirim ke grup kalian. Sekarang grup yang paling ditakuti satu grup, namanya grup mak-mak garis keras. Kenapa paling ditakuti grup ibu-ibu? Karena ibu-ibu ini kalau pulang, ini pilkada berapa hari lagi? Besok hari Rabu, mencoblos hari Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu 27 November. Ibu selama seminggu ini sanggup ngajak orang? Pulang dari sini yang pertama ibu ajak suami, bang, coblos nomor 3. Kalau tidak, bapak sanggup ngajak istri? Dari bunyinya ragu. Kalau bapak makan kuini, jangan disipak pakai kaki. Kalau bapak tak sanggup mengajak bini, bagus berhenti jadi laki. Setuju? Setuju orang ini. Ajak kawan, ajak sahabat. Besok pagi pas belanja beli kangkung. Kangkung. Kalau tuan pergi ke Bandung, belikan aku buah geliga. Semua yang suka sayur kangkung mencoblos nomor. Apalah susahnya itu. Nanti pas tanggal 27 hari Rabu, datang ke TPS, cari TPS yang banyak. Masuk yang samping, masuk ke tengah. Masuk ke tengah, langsung tengok ke kanan. Hai. Langsung kiri. Hai. Siap. Tapi Pak Ustadz, saya sebetulnya hati saya dengan Pak Yusuf dan Pak Bayu, Pak Ustadz. Terus cemanalah Pak Ustadz, banyak kali yang ngasih sembako Pak Ustadz. Yang ini minyak 2 kilo, yang ini ngasih amplop. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Atau belum setuju duit haram? Sama ini main setuju-setuju. Kalian ambil aja duitnya. Dari jurkam ini ambil, dari calon ini ambil, kumpul. Cari panti asuhan, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid, guru ngaji, datang. Kalau mau ngasih, kasih aja, kasih pergi. Jangan pula, mohon maaf Pak Panti, ini ada beberapa duit haram. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua insya Allah. Biar angin puting beliung, biar petir menyambar, biar banjir bandang, kita tetap bersama Pak Yusuf dan Pak Bayu nomor. Aku Pak Ustadz orangnya nggak pede, aku nih orangnya nggak berani ngajak orang, menggeletar tanganku Pak Ustadz. Pantun aja, Deli Serdang ini kan orang pandai berpantun kan, betul? Pas masuk itu bilang ke dia, kalau pergi sholat Jumat jangan lupa bawa kain. Kalau udah ada kawan Ustadz Somad, jangan lagi ke yang lain. Lembut-lembut aja, tipis-tipis aja. Jangan caci maki, jangan sumpah serapah, jangan menyebar hoax, jangan termakan isu, karena kita masih makan. Internet, Facebook, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu itu cuma. Mudah-mudahan kita semua menjaga pilkada damai, Deli Serdang beradab insyaallah. Amin ya rabbal. Jam berapa udah? Tadi waktu pertama saya berdiri di sini 8:30. Sekarang saya tengok jam 9:30. Saya walaupun nggak nengok jam, terasa itu saya sudah 1 jam berdiri. Dari mana terasa? Dari kesemutannya. Apalagi kalau karpet itu basah, cepat kali terasa. Kira-kira saya kadang ceramah ini nggak juga mesti sejam. Kadang 15 menit berhenti saya. Kenapa? Saya berapi-api di atas, dia berair-air di bawah. Kadang baru 20 menit saya ceramah, udah keluar kuda Nil. Tapi di batang kuis ini, mata saya tajam tadi dari sini. Nggak ada yang tertidur. Luar biasa orang batang kuis ini. Kira-kira kalau bercakap saya sejam lagi masih sanggup apa itu?
Masih kuat? Aku udah mau mati. Ini belum lagi jadwal di Tapanuli Selatan, baru nanti malam di Paluta, langsung besok pagi di Bagan Api, besok siang di Ujung Tanjung, besok malam di Bagan Batu, baru pulang ke Pekanbaru. Lalu Ustadz istirahatnya kapan? Nanti di surga bersama kamu, Besti. Insya Allah, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita semua insya Allah masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pulang dari sini nanti ada orang yang nanya, apa isi ceramah Ustadz Somad itu tadi? Aku nggak ingat tahap apa, kata dia. Pokoknya 3 lah. Yang pertama, kalau ditengok menyenangkan hati. Yang kedua, kalau diperintah taat. Yang ketiga, kalau dia pergi dijaga harta dan anak-anaknya. Itulah enaknya kalau ceramah ini rame-rame. Kalaupun nggak ingat, nggak ketahuan. Terus tanya, berapa Bu? Usaha sudah, tablik akbar sudah, ikhtiar sudah, ngajak orang sudah, kampanye sudah. Tapi ada yang lebih hebat dari semuanya. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Nanti malam salat hajat, tusolli sunnatal hajat rakaataini. Apa hajatnya Pak Ustadz? Dudukkanlah Pak Bayu, dudukkanlah Pak Yusuf, duduklah Pak Bayu Bupati, Wakil Bupati. Jadi Serdang 2024-2029. Allahu Akbar. Sholat hajat tak mesti malam, pagi, siang boleh. Setelah itu baca surat Yasin. Selesai baca surat Yasin, berkat surat Yasin ini kabulkan doa kamu. Aku tak sanggup baca Yasin Pak Ustadz, mataku kabur gara-gara banyak nonton sinetron. Yang paling pendek, dudukkanlah hambamu Pak Yusuf dan Pak Bayu, ya Allah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup juga. Ada sungai dekat sini? Ada. Apa maksudnya Pak Ustaz? Masukkan ke karung, campakkan. Apalagi yang bisa kita buat? Apalah untungnya Ustadz Abdul Somad mendukung Pak Yusuf dan Pak Bayu? Kalau mereka duduk, dia akan menolong dakwah, penggali kubur, penyelenggara jenazah, akan diberinya insentif, sudah ditandatanganinya, hitam di atas putih. Guru mengaji, anak berprestasi, penghafal Quran, mujahid fisabilillah, dikawal oleh tim UAS Sumatera Utara, namanya Ustadz Iqbal Sauki Pulungan LC. Jadi ini bukan ecek-ecek guys. Mudah-mudahan diperkenankan Allah SWT. Amin. Ini acara siang ini di Batangkus ini luar biasa. Tendanya mantap, sound systemnya mantap, pentasnya mantap, semuanya lengkap. Jamaah yang merasa mau buang air kecil, WC pun sudah disiapkan, itu yang warna biru. Cuman kalau masuk ke dalam itu jangan lama-lama, nanti diangkat orang tuh. Tahu di dalam. Tiba-tiba pas bangun keluar, wah udah di luar Batangkus. Gimana? Cuma tahu terasa bergoyang, bilang aku di dalam nih, aku di dalam. Karena itu WC portable namanya, pindah-pindah. Tadi malam pun itu juga dibawa orang. Tadi malam, kan itu tadi malam kan? Entah udah dibersihkan, entah belum. Kalau mau dicari lah kekurangan acara kita ini nggak ada. Tapi kalau dicari-cari dapat juga. Apa? Maunya WC itu buat 3 lah. Itu kan. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, di akhir majelis sependek-pendek doa begini doanya. Ya Allah, dudukkanlah Pak Yusuf dan Pak Bayu jadi Bupati Wakil Bupati Deli Serdang 2024-2029 ala hazihin niyah, untuk niat ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tutup dengan selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gitu cara bacanya. Karena banyak juga orang nih kan Al-Fatihah. Macam dapat bakwan panas. Baca jelas hurufnya, makharijul hurufnya, idghamnya, ikhfa'nya, gunnahnya, qalqalahnya. Bisa Bu?
La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala aiban illa satartah. Tutupi aib cacat kekurangan kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada yang sakit-sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang belum berjumpa jodoh, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabatah. Yang belum punya anak, berikan keturunan yang soleh solihah penghafal Quran. Allah marzukna imaman adila. Berikan kami bupati yang adil dan amanah, menolong dakwah dan agamamu ya Allah. Allah maj'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Deli Serdang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kepada Pak Yusuf dan Pak Bayu dipersilakan maju ke depan untuk mendampingi Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Jadi protokol pula aku dah. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Profesor Haji Abdul Somad DSE PhD yang telah memberikan kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Takbir! 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 Bapak Ibu hadirin sekalian, tuan puan yang berbahagia yang selalu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara kita tutup dengan mengucap lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berkata. Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh kita angkat tangan dengan 3 jari seperti ini? Iya. Fastabiqul khairat nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.